Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri Secang, yang saya hormati panitia MPLS, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru pemberi materi MPLS yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang tersayang, anak-anakku siswa baru kelas 7 SMP Negeri 1 Secang tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang di sekolah dan selamat datang pula di materi yang berikut ini. Kali ini Bapak akan memberikan materi kenakalan remaja. Ya, kalian semua itu nanti akan kita bahas sampai detail. Diharapkan setelah mengerti, memahami, menguasai materi ini, maka kalian semua, anakku siswa baru, tidak terjebak pada kenakalan-kenakalan remaja yang tidak perlu dilakukan dan bisa jadi itu menjadi penghambat atau bahkan penghancur masa depan kalian semua. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri kepada Anda semuanya. Nama saya Joko Kristanto. Saya mengajar di sekolah ini sejak tahun 2000, tapi SK Bapak tahun 1989 ditempatkan di Timur Timur, waktu itu provinsi ke-27, sekarang Timor Leste yang sudah merdeka. Saya tinggal di Sumber Ketandan, Secang, Magelang. Saya di sini mempunyai putri 2. Dan alhamdulillah sudah mahasiswa semua, dan saya berharap kalian semua nanti juga seperti anak-anakku bisa kuliah semua dan berhasil. Di sekolah ini saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8. Namun kali ini kita akan mempelajari masalah kenakalan remaja, supaya kalian semua bisa gampang memahami, tidak hanya mendengarkan dan melihat tampilan saya. Maka Anda harus melihat, membaca slide-slide yang akan Bapak sampaikan, mulai dari apa itu kenakalan remaja, bagaimana itu terjadi, faktor yang menyebabkan anak itu nakal itu apa, ada faktor internal, ada faktor eksternal, dan bagaimana cara mengevaluasinya, hubungan dengan keluarga, apakah ada penyebab sehingga anak-anak melakukan kenakalan dan seterusnya. Itu saksikan dengan seksama slide yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Baiklah anak-anak, mari kita mulai materi MPLS yang berikut, yaitu kenakalan remaja. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang masalah kenakalan remaja, kita akan tahu terlebih dahulu latar belakang kenapa materi ini dimasukkan atau diangkat menjadi salah satu materi di MPLS, gitu ya. Bahwasanya diketahui melalui media sosial dan informasi
informasi yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Akhir-akhir ini masalah kenakalan remaja, frekuensi, jumlah, dan kualitas kenakalan remaja itu semakin memprihatinkan. Misalnya kita melihat berita tentang tawuran antar pelajar ya, di beberapa kota di Indonesia, bahkan membawa senjata tajam. Tertangkapnya para kriminal oleh kepolisian, di mana pelakunya masih usia pelajar, di mana setelah diinterogasi mereka menggunakan minuman keras dan menggunakan obat-obat terlarang. Banyak kasus yang lain, misalnya seks bebas, kemudian kriminal pembunuhan yang dilakukan oleh remaja. Nah, hal inilah menjadi pertimbangan pemerintah untuk memasukkan materi ini di dalam MPLS dengan tujuan membekali anak-anakku semua ya, ilmu yang manfaat untuk tindakan pencegahan, untuk mengisi pola pikir mindset anak-anak sehingga tidak terjebak pada kenakalan remaja yang tadi disebutkan. Begitu juga nanti orang tua mendapatkan masukan untuk bekal pengetahuan kenapa, apa, bagaimana tentang kenakalan remaja, sehingga bisa menjadi pedoman di dalam pengawasan pemantauan putra-putrinya. Karena keberhasilan pendidikan dalam hal ini mentalitas karakter, haruslah ada kerjasama dari sekolah, dalam hal ini guru, orang tua, dan masyarakat yang kondusif mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kita mulai dari materi yang pertama tentang kenakalan remaja. Apa itu ya? Ya, dinamakan remaja nakal ya, yaitu remaja yang punya perilaku menyimpang dari norma-norma ya, mulai dari norma hukum, KUHP dalam hal ini pasal-pasalnya, norma sosial, norma etika, norma estetika ya, terlebih-lebih norma agama ya. Di dalam slide di situ hanya satu tinjauan saja norma hukum, supaya anak-anak, para remaja tahu konsekuensi hukumnya ya. Dimana ketika kita melakukan sesuatu yang menyimpang dalam kehidupan remaja, tindakan kriminal remaja itu bisa dipidanakan, yaitu mereka yang dalam kategori umur 13 sampai 18 tahun. Karena mereka belum dewasa, sehingga masih perlu pemantauan, pembinaan dari semua pihak ya. Nah, itu pengertian kenakalan remaja ya. Sebelum saya Pak Guru teruskan, simaklah dengan seksama ya, tayangan ini, karena nanti di akhir slide ini
ada lembar kerja siswa, ada 10 pertanyaan yang harus Anda jawab, baik berasalkan dari slide, tayangan PowerPoint, dan tambahan-tambahan penjelasan dari Pak Guru. Anak-anakku yang berbahagia dan orang tua yang saya hormati, kita bahas berikutnya yaitu apa penyebab remaja itu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dibagi menjadi 3 faktor, ya. Faktor yang pertama berasal dari anak itu sendiri. Faktor yang kedua berasal dari luar diri anak itu sendiri, dan yang ketiga tambahan faktor-faktor lain yang prakondisi menjadi penyebab pendorong anak-anakku melakukan tindakan penyimpangan. Mari kita masuk ke materi faktor dari dalam diri siswa. Ketika anak umur 13-18 tahun itu secara biologis mereka mengalami perubahan transisi pematangan tubuh atau badan. Secara sosiologis komunitas mereka mulai hadir di koloni-koloni baru. Nah, kedua hal ini membentuk integritas jati diri dari anak tersebut. Nah, mengapa kadang terjebak dalam upaya mencari integritas jati diri itu? Faktor pertemanan, faktor lingkungan membentuk siapa dirinya nanti. Jadi kalau ilmu tabula rasa itu kertas putih, tergantung apa yang menulisinya. Jadi makanya hati-hati dalam bergaul, intinya seperti itu. Yang kedua, ketika sensor normatifnya itu lemah, maka kontrol terhadap komunitas sosial yang baru tadi itu juga lemah. Akhirnya secara tidak sadar sebenarnya seharusnya tidak mengikuti sesuatu apa yang dilakukan oleh komunitasnya, karena kontrolnya lemah akhirnya mengikuti, akhirnya terjebak di sana, merasa bahagia, merasa happy, merasa berharga dalam ketersesatannya itu, walaupun masyarakat luas melihat itu adalah sebuah penyimpangan. Nah, itu kira-kira apa yang dimaksud dengan faktor internal. Yang berikutnya kita teruskan ke faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar diri siswa. Dalam hal ini berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu guru melaksanakan pendidikan di sekolah. Rata-rata siswa yang bermasalah itu backgroundnya dimulai dari ketidakharmonisan komunikasi dengan orang tua, bahkan banyak diantaranya yang broken home, perceraian orang tua, perselisihan orang tua tiap hari. Nah, itu bisa menjadi penyebab. Bahkan bisa jadi karena terlalu cintanya kepada anak, akhirnya diberi fasilitas dan perhatian yang lebih, walaupun itu salah. Dalam bahasa umumnya disebut dimanjakan, ya. Orang kalau dimanjakan itu segala sesuatu yang biasanya harus berusaha sendiri malah
sudah diusahakan oleh orang tuanya. Nah, akhirnya tidak lekas menjadi dewasa. Kemudian pergaulan, tadi sudah saya katakan, siapa temanmu, kamu akan jadi seperti mereka. Seperti Alkisah pada waktu perang Badar, tidak salah, Nabi dalam sebuah majelis ditanya oleh majelis, anggota majelis di situ, ya Rasulullah, di ruangan ini, majelis ini ada orang baru yang saya curiga karena tidak mengenalnya, bisa jadi ini mata-mata musuh dan seterusnya. Nanti Nabi jawabnya cuma, siapa yang membawa fulan ini? Kemudian Sayyidina Ali berdiri dan berkata, itu teman saya yang Nabi, kekasih Allah gitu. Akhirnya Nabi bersabda, kalau itu temannya Ali, maka dia orang baik. Nah, ini bisa kita pedomani dalam kehidupan saat ini. Siapa temanmu, ya begitulah kamu, begitu. Nah, kecuali kalian sudah punya iman dan takwa tingkat tinggi. Nah, itu bagaikan mutiara yang dilempar ke lumpur, walaupun bertahun-tahun malah menambah mutiara itu mengeras dan bersinar mengkilap. Tapi kalau batu bata dilempar, besi dilempar ke lumpur, jadi lumpur. Nah, makanya karena kita belum seperti mutiara, sebaiknya mencoba untuk menjauh dari lumpur. Nah, itu bahasa filosofinya seperti itu. Jadi hindari hal yang kurang baik. Ya. Tadi sudah dibahas faktor internal dan faktor eksternal. Nah, hal-hal yang di luar itu walaupun termasuk ini eksternal sebenarnya, tapi lebih pada prakondisi ya, sekitar siswa sehingga menjadi penyebab juga, yaitu yang pertama, anak-anak yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa, frustasi ya. Terus yang kedua, karena penyakit tertentu secara psikologis berpikir lemah. Yang nomor tiga yang tadi sudah, kurangnya kasih sayang, bahkan berlebihannya kasih sayang itu keluarga itu bisa menjadi penyebab. Pengawasan yang lemah ya. Teknologi modern, nah ini pengaruh yang saat ini sangat mengerikan ya. Ketika kita buka YouTube, kita buka Google, buka media sosial mencari kata tertentu, yang muncul adalah iklan-iklan pornografi, porno aksi. Ya, jadi harus berhati-hati supaya kendali dirinya kuat gitu ya. Kalau memang merasa tidak mampu bertahan, ya jangan lihat film gambar yang jelek-jelek lama, kan begitu. Nah, itu hanya bisa ditangkis dari ketaatan terhadap norma-norma ya, terutama norma agama. Yang berikut, terlalu banyak nganggur sehingga penyaluran hobi passion kurang. Nah, ini gampang diisi oleh hal yang negatif. Kemudian tidak terbuka dalam berkomunikasi,
dia cenderung pendiam, dipendam, istilah psikologinya introvert. Nah, orang-orang begini ini cukup riskan untuk gampang dimasuki pengaruh negatif. Jadi lebih baik berkomunikasilah ketika Anda tidak bisa memecahkan masalah dengan orang-orang terdekat Anda, terutama yang bisa Anda percaya, dan yang paling baik adalah dengan orang tua. Nah, yang berikut penggunaan obat-obatan, nonton film asusila dan seterusnya. Nah, ini bisa Anda lihat, baca sendiri gambar-gambar apa saja yang tergolong dalam kenakalan remaja. Kita teruskan bentuk-bentuk. Tolong dicermati, dan barangkali nanti anak-anak harus memutar ulang ya slide ini ketika kalian sudah berhadapan dengan soal-soal ya, karena soal-soal akan dihubungkan ya, berasal dari tulisan-tulisan di slide ini dan penjelasan-penjelasan Pak Guru. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba, kemudian seks bebas, tawuran, dan di jalan raya, pornografi, porno aksi dalam segala bentuknya, vandalisme. Vandalisme itu aksi coret-coret, aksi usil di tempat yang tidak seharusnya. Misalnya pergi ke Candi Borobudur, bawa pilok, terus tulis nama di sana, ya itu vandalisme. Mencuri barang orang lain yang teman-temannya lagi istirahat, kamu masuk kelas, di dalam tas teman-temanmu ada uang atau HP, tergerak untuk mengambil, nah itu termasuk hati-hati gitu. Kemudian berteman tetapi kelompoknya negatif, atau istilah kerennya itu geng. Nah, akan lebih baik gengnya ini menjadi geng majelis diskusi tentang ayat Al-Quran. Nah itu kalau gengnya seperti itu bagus sekali. Kemudian berpakaian atau bermode menyerupai artis atau tokoh idola ya. Misalnya potongan rambutnya dipeletas-peletas kayak kuda, atau diberi garis seperti jalan semut, atau berpakaian compang-camping seperti kalau di Amerika gypsy. Kalau gypsy di Amerika itu sebenarnya orang kaya yang bosan dengan rutinitas kemewahan, dia pengen mengenal dunia asli dengan menelantarkan diri jadi pengemis atau gembel. Tapi dia itu jutawan, itu gypsy di Amerika. Nah, kalau gypsy di kita tahu sendiri ya, yang sering tongkrongan di perempatan-perempatan dengan pakaian compang-camping anak-anak muda. Bahkan ada yang usia belasan tahun, anak cewek bergabung dengan mereka. Sangat mengerikan ya, ya. Kemudian minum-minuman keras, membolos, dan lain-lain. Nah, berikut akan Bapak tayangkan contoh gambar yang sering kita jumpai di kehidupan dewasa ini, anak-anak remaja. Yang paling kiri atas tawuran, kemudian di konsumsi rokok, minuman, dan lain-lain.
keluar sekolah dari pagar karena bukan jam pulang. Terus ini parade merayakan kelulusan dengan aksi vandalisme yang sebenarnya bagi orang yang punya norma melihat ini adalah sebuah pelanggaran atau sesuatu yang memalukan, tapi yang melakukan ini merasa happy banget dan bahagia banget. Inilah yang disebut dengan persepsi ya. Persepsi itu cara pandang. Bagi yang melakukan ini tadi merasa happy, enjoy, tapi bagi orang yang melihat dengan norma menyaksikan saja malu gitu ya, apalagi ikut. Nah, siapa tahu Anda nanti lulus, kalau mau melakukan hal seperti ini, ingat-ingat kalimat Pak Guru tadi ya, melihat saja ikut malu, apalagi malah. Baik, supaya lebih jelas, mari kita ikuti. Kalau di sekolah gimana atau pelanggaran remaja di masyarakat dan keluarga. Mari kita mulai dari kenakalan di sekolah. Silakan dibaca sendiri di sini. Bolos, pulang lebih awal, datang terlambat. Tasnya ada obat terlarang, di tasnya ada senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya ya. Kemudian yang di luar sekolah terlibat dalam balapan liar di jalan raya, tawuran geng minuman keras, tadi sudah konsumsi pas larang. Di keluarga, anak-anak yang seperti ini cenderung untuk abai terhadap nasihat atau perintah orang tua. Tidak suka patuh. Bahkan ada yang berani membentak. Padahal di dalam hadis, kalau orang tuamu sedang menasihati atau menyuruh, kamu menjawab "ah" saja itu sudah berdosa, apalagi berani bentak orang tua. Ya, nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar patuh terhadap apa yang diperintahkan, disarankan orang tua. Kemudian tidak konsisten terhadap peraturan yang sudah disepakati bersama orang tua. Misalnya belum pergi, pulang sekolah harus pulang ke rumah dulu, ini langsung dolan. Nah itu sudah pelanggaran. Terus nongkrong di jalan raya, izinnya ke temannya belajar, tahu-tahu di mall nongkrong. Nah itu namanya ketidakjujuran dan melanggar norma keluarga. Loh, anak seperti itu yang kayak seperti itu ada ciri-cirinya tidak, atau bisa dikenali tidak? Nah, mari kita lihat. Kalau Anda semua ya, ada yang seperti ini, berarti Anda sudah merupakan bagian anak-anak yang berpotensi nakal. Yang pertama, dia biasanya tidak disukai temannya. Karena tidak disukai, dia cenderung sendiri. Ya ini akibat dari sikapnya yang tidak baik. Kalau minta maksa, sedikit tersinggung, ngamuk-ngamuk marah, dan seterusnya. Nah itu maka mengakibatkan tidak disukai temannya. Penyendiri. Kalau diberi tugas, dia tidak bertanggung jawab. Nah, ini sebuah ciri-ciri ya. Sudah nggak melakukan apa-apa atau melakukan sedikit tapi banyak mengeluh. Pekerjaannya mengeluh ya.
Nah, karena dia punya harga diri, supaya dihargai, dia berbohong. Jadi kalau Anda sering berbohong, berhati-hatilah. Sudah awal dari hal yang menuju ke sana. Karena ilmu psikologinya itu, kebohongan tidak pernah satu kali. Ketika Anda berbohong satu kali, maka Anda harus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan baru. Begitu seterusnya. Ya, bisa dibuktikan ya. Maunya cuma berbohong satu kali. Misalnya, contoh ya, Anda pulang terlambat, ditanya bapak atau ibu, "Dok, Cah Ayu, ya, Cah Bagus, mestinya kan jam 2 sudah di rumah. Kok sampai jam 3, jam segini baru sampai di rumah?" Lah Anda berniat berbohong satu kali. "Pak, ada pertemuan dengan Pak Guru di sekolah," atau disuruh Pak Guru sekolah. Nah, maunya berbohong satu kali karena bapaknya tanya lagi, "Emangnya disuruh apa?" Nah, Anda harus memikirkan kebohongan kedua. Itu yang disebut dengan kebohongan tidak pernah satu kali. Yang berikut ciri-ciri anak yang nakal itu, dia susah fokus. Dia susah fokus. Pusatkan perhatian susah. Kalau disuruh baca materi nggak tahan lama. Yang berikut tadi lagi adalah fobia. Fobia itu ketakutan terhadap sesuatu yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu begitu. Gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak normal. Dalam arti respon yang lain biasa-biasa saja, dia sudah gelisah dan takut luar biasa. Nah, yang parah kelihatan ini, suka menyakiti, mengganggu teman yang lain. Ya, kalau sudah begini, nanti harus ada bimbingan khusus dari BPBK wali kelas. Baiklah, kita teruskan ke peran orang tua. Nah, ini mohon dengan hormat para orang tua benar-benar mencintai dan menyayangi anaknya dengan porsi yang benar secara proporsional. Dari awal, pertama anak harus sudah diberi latihan tanggung jawab. Dari kecil sudah dibiasakan, misalnya tidak mau sholat. Nah, ini anak kita ini sudah wajib ini hukumnya karena umurnya sudah SMP. Nah, jangan dibiarkan, jadi harus diingatkan terus. Kemudian dasar-dasar moral dan agama, ya kalau kita nggak sanggup, kita antarkan ke tempat-tempat majelis pengajian ya, atau semacam bedah atau mempelajari ayat dengan berkelompok. Hal yang lebih penting lagi adalah kerjasama komunikasi baik dengan guru sehingga terjadi keterbukaan. Terus orang tua adalah contoh panutan bagi anak-anak, maka harus terjaga lingkungan yang sehat. Kita teruskan ke materi berikutnya, yaitu kategori penanganan kenakalan remaja. Ya. Dicegah, ditangani, direhabilitasi. Ya. Kalau kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sama tentang psikologis perilaku kenakalan remaja, lebih baik juga dicegah.
Jangan sampai ke represif. Represif itu sudah penanganan. Penanganan itu tergantung tindak kesalahannya, semakin tinggi penanganannya semakin tinggi, sanksinya semakin tinggi, karena bisa jadi tindak pidana, kepolisian dan lain-lain. Nah, contohnya narkoba, kalau sudah terlanjur memakai narkoba, ya ini represif. Kepolisian, penjara, minimal direhabilitasi di BNN gitu. Nah, wilayah kita sekarang menjadi tempat yang berbahaya tersebut. Maka kata Bang Nabi, waspadalah, waspadalah. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan represif tadi. Silakan dibaca. Dan berikut saya sampaikan apa itu undang-undangnya. Jadi jangan merasa karena belum 18 tahun saya tidak bisa dihukum. Tidak ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak di Indonesia bisa disidangkan. Walaupun ada pembelaan Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi yang namanya sidang ini tergantung fakta-fakta temuan di lapangan, barang bukti, saksi. Kalau terbukti ya pasti dapat sanksi hukum. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak-anakku yang tercinta ada di sana. Itu ya, ada di sana. Kalau di sana boleh, tetapi nanti suatu ketika jadilah jaksa, hakim, panitera, begitu. Itu yang ingin kami dengar beberapa puluh tahun yang akan datang. Sampai di sini, silakan direnungi sedikit tentang apa yang Pak Guru sampaikan. Nah, ini kalau nakalmu sudah berlebihan, ini loh pasal 16 ayat 3 dan nomor 22, penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai terjadi. Lalu apa pembelaan yang dilakukan jika itu harus terjadi? Nah, dijamin oleh undang-undang Anda seperti ini. Kiranya sudah banyak yang Pak Guru sampaikan. Itu mari kita ringkas ya, materi pertemuan kita ini dengan 5 hal yang berikut ini. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang norma hukum, tadi sudah ya, merugikan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Kenakalan pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, internal, eksternal, dan faktor khusus. Nomor 3, harus mempunyai figur orang dewasa sebagai guru ya, untuk menjadi suri tauladan. Orang tua, guru, teman sebaya, lingkungan sosial bisa mengatasi semua ini jika semuanya sinergis. Yang terakhir, anak-anak yang cenderung mendiri ya, haruslah mendapatkan cinta kasih yang lebih dari kita semua untuk dibantu supaya menjadi kehidupannya cerah. Anakku dan para orang tua yang saya hormati,
demikianlah akhir dari pertemuan ini ya. Kita semua bismillah untuk berniat selama 3 tahun ke depan anak-anakku tidak terjebak pada kenakalan-kenakalan yang tidak perlu, di mana nanti akan menyusahkan diri sendiri, guru, orang tua, dan bahkan bisa menjadi batu sandungan atau sesuatu yang menjadi penyebab keberhasilan Anda di masa yang akan datang. Demikian materi kenakalan remaja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak menyampaikan materi ini, dan pada orang tua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian jangan lupa setelah ini Anda harus membaca dan mengerjakan LK. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengikuti materi kenakalan remaja, maka Bapak ingin tahu seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa luas Anda mengerti, memahami, dan insya Allah nanti dipedomani di kehidupan di sekolah ini dan yang akan datang. Maka ada tugas untuk Anda semuanya, yaitu membaca dan mengerjakan LK, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Jangan lupa, itu akan saya nilai semua, dan Anda harus bersungguh-sungguh mengerjakannya. Catat, tidak boleh contek-contekan tanya teman. Gitu ya. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, materi demi materi telah Anda ikuti bersama. Anda sudah mengerjakan LK, dan harapan Pak Guru, ilmu yang kalian terima ini bisa Anda paham betul kenapa terjadi kenakalan, bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara menghindari, dan menjadi pedoman hal-hal yang baik apa yang harus dilakukan ke depan untuk kesuksesan Anda. Demikian Bapak sampaikan, kurang lebih dalam Bapak menyampaikan materi ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar, selamat berbahagia di sekolah ini, dan semoga berhasil. Good luck for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.